Selamat pagi semuanya, apa kabar? Gimana Mas? Halo, apa kabar? Jadi hari ini kembali lagi di mau ngomongin. Hari ini gua nggak sama Tito, gua hanya sendiri. Nama gua Gilang Rashif dan gua pengen ngajakin. Gua mau ngomongin sesuatu nih sama namanya Mas Yogi. Oke, Mas Yogi, perkenalan dulu Halo bro. Bang. Oke, Perkenalan dulu oke, dong bro. siap. Siapa namanya, dari Sip, kota sip. mana gitu. Oke, jadi kenalin, aku Yogi Krisna Pratama. Aku dari kota Kediri, Jawa Timur nih. Terus jauh ya. Jauh banget. Kalau Bang Gilang ini aslinya mana nih? Gue sendiri lahir Jakarta, tapi bokap Semarang, Jakarta. nyokap Padang. Jadi kayak ya terserah lah. Wis. Bingung gue juga. Oke, siap. Tapi seru lah. Di Kediri sekarang kondisinya gimana nih? Kalau Kondisi di Kediri sekarang. sekarang ini, jadi kita tahu ya semua ada yang namanya pandemi. Jadi di Kediri pun juga ada, dan bahkan Kediri ini zona merah, Bang. Jadi Waduh. beberapa daerah di Kediri ini sudah menerapkan lockdown lokal nih. Nah, Hmm. tapi alhamdulillah nih, aku masih bisa bekerja. Ya, asalkan kita terus menerapkan pola hidup sehat aja, sama ikut anjuran pemerintah, gitu aja sih aman. Oke, oke, oke. Dengan apa namanya? Dengan adanya pandemi ini, kalau di Kediri sampai lockdown lokal itu udah pasti PSBB dong ya? Udah lebih dari PSBB ya? Sebenarnya kalau di Jawa Timur sendiri yang sudah berjalan PSBB itu di Surabaya. Kalau di Kediri itu belum terlalu PSBB banget lah. Tapi Hmm. mereka ya antisipasi, tetap antisipasi ya lockdown lokal, lokal daerahnya sendiri itu. Nah, gue sekarang pengen ngajakin ngobrol soal apa yang direncanakan, dan ini kan pasti berjalannya beda banget ya antara yang Sangat mudah direncanain ya. sebelum sebelum tahun 2020 dan apa yang terjadi di tahun 2020 ini nih. Ya pastinya beda-beda pasti. Oke. Waktu akhir 2019 ingat nggak satu atau dua resolusi lo untuk tahun 2020 itu kira-kira apa? Masih ingat nggak? Masih. Apa tuh bro? Apa tuh? Jadi oke, tapi nggak saya sebutin semuanya ya, karena Iya ya. banyak banget. Satu Jadi atau dua aja. dulu itu aku punya resolusi untuk 2020 ya. Itu gimana caranya aku harus mandiri, itu satu. Harus mandiri, apapun itu harus mandiri. Yang kedua, karena aku ini adalah dua bersaudara ya, punya adik, jadi aku harus bisa membiayai sekolah adikku. Itu yang kedua. Ada lagi. Yang ketiga, aku harus bisa ngatur keuangan aku pribadi. Ya. Oke. Jadi dari segi pengeluaran, terus kebutuhan, pemasukan itu harus terkontrol baik gitu loh. Dan aku harus bisa bekerja sesuai dengan passion aku. Itu. Hmm. Jadi 4 itu yang poin paling penting yang sekarang ini lagi on proses nih. Nah, Oke, kalau misalnya kan berjalannya beda banget nih antara apa namanya, yang lo rencanain dan kenyataan 2020 nih. hmm, hmm. Dengan adanya Ya pandemi pastinya ini, apa iya. sih yang berdampak besar pada keseharian lo? Ada nggak sih yang dampak sampai berdampak banget gitu? Kalau sedikit banyak, kalau berbicara dampak pasti berdampak. Dan yang dulunya, contoh kecilnya aja ya, yang dulunya kita bekerja itu harus di kantor gitu ya. Nah sekarang disarankan di rumah aja, kayak gitulah. Dan kita harus mampu beradaptasi dengan tools-tools digital gitu loh, yang sekarang ini sedang hype ya. Jadi meeting secara online lah, sekolahnya secara online, dan itu pun kalau kita nggak mampu beradaptasi dengan adanya pandemi ini ya kita akan ketinggalan informasi apapun itu. Itu sih. Jadi bekerja itu nggak cuman murni mencari uang, tapi juga mencari informasi
menjadi diri yang tetap, tergairahkan dengan informasi dan Ya betul juga banget. jadi tetap, belajar ya, sebenarnya bekerja juga belajar ya, Bro? Iya betul. Tapi untungnya nih Bang, aku kan ada di sosial media ya. Jadi Heeh. bergelut di dalam sosial media ya. Jadi tetap bisa lah dan mampulah untuk beradaptasi lah dengan adanya pandemi ini. Alhamdulillah sekali. Oh iya, karena, kalau di, sosial kerjaannya di sosial media, di divisi digital, itu bisa dikerjain di mana aja gitu kan ya? Betul, fleksibel banget lah dimanapun, anytime, anywhere lah. Anytime, anywhere. Iya iya iya, bener 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 bener. Nah, kalau misalnya lo sebenarnya kerja di mana sih, Bro? Kasih tahu nggak ya? Jadi sekarang ini aku lagi fokus dan bekerja di salah satu institusi pendidikan paling keren di Indonesia. Dan aku sebagai social media officer, Bang. Oke. Jadi, dan kalau misalnya di dunia pendidikan kayak gini, terkait pandemi ini ada dampak nggak sih? Oh itu pasti, pasti, pasti. Bahkan tetanggaku aja yang anaknya SD itu kan sudah diterapin semuanya belajar online, terus tugasnya online. Dan kebanyakan yang ngerjain ya orang tuanya ya masih kecil kan nggak paham ya tentang video call, tentang aplikasi meeting secara online dan itu ya kadang ada yang mengeluh, kadang ada yang sharing-sharing pada ibu-ibu, bapak-bapaknya itu yang ribet malah mereka gitu loh. Jadi dampaknya ya contoh kecilnya itu, tapi pastinya berdampak banget. Dan sekarang kan lulusnya pun semua lulus kan ya, semua lulus. Mhm. Yang kelas 11 otomatis naik ke kelas 12, begitupun kelas 10 otomatis naik ke kelas 11 dan ya itulah ada hikmahnya sebenarnya. Jadi, ada dampaknya juga ya ke industri pendidikan ya dengan adanya pandemi ini? Karena berubah dari, cara belajar, dari mungkin cara ujiannya, itu berubah semua ya? Berubah semua dan mungkin bisa jadi kalau di daerah tertentu yang belum aware dengan sistem belajar secara online kayak gitu, pasti kurang maksimal dia nangkapnya informasinya, materinya pasti kurang maksimal. Kita berbicara normal aja, misalkan kita sekolah belajar di kelas itu pun bisa jadi nggak maksimal loh, apalagi secara online gitu kan. Itu kan juga tergantung koneksi kita, internet kita, itu kan juga faktor-faktor itu juga mempengaruhi materi yang akan masuk ke dalam diri kita kan. Itu sih. Oke. Nah, Bro, kalau di dunia pekerjaan lo nih, gimana caranya lo menyikapi sama adaptasi sama keadaan yang nggak bisa lo prediksi ini nih? Ya, ini sangat penting banget sebenarnya, karena kita pun juga nggak tahu apa yang nantinya terjadi. Tapi kita kan juga sedikit bisa memprediksi lah. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus selalu ikutin berita atau tren apa sih yang sekarang sedang viral atau hits. Jadi kita juga harus tambah wawasan, ilmu, apapun itu ilmunya. Jadi kita harus menumbuhkan jiwa-jiwa kepo ya, jiwa-jiwa kepo tentang apapun itulah pokoknya. Jadi sehingga ketika ada sesuatu yang tidak terprediksi, kita itu ya sedikit banyak udah siap gitu loh untuk ngadepin itu gitu loh. Bekal kita lah gitulah. Oke, berarti, penting juga ya untuk adaptasi ya? Sangat penting sekali. Lo biasanya setiap hari tetap ke kantor atau enggak? Kadang-kadang ke kantor, kadang-kadang enggak. Jadi kalau ada sesuatu yang aku harus ke kantor dan hanya bisa dikerjakan di kantor, nah itu aku akan ke kantor. Oke. Nah, kalau misalnya lo, lagi di rumah, lo tipikal yang mana? Mhm. Lo tipikal yang, menerapkan ada sesi istirahat sedikit
Jadi pada siang hari misalnya tidur siang atau istirahat nonton YouTube siang gitu, atau lu yang lanjut dari pagi sampai, sore? Enggak, kalau aku tipenya itu adalah istirahat itu sangat penting. Meskipun sedikit-sedikit, intinya kita harus jangan terlalu fokus gitu. Kalau fokus itu baik ya, tapi kalau terlalu fokus dan terlalu ngoyo banget itu pun juga nggak baik. Jadi berapa menit sekali itu harus istirahat. Apalagi kan kerjaannya kan di depan komputer, itu lelah banget kan. Kalau nggak kita jeda dengan istirahat, pasti akan sakit matanya lama kelamaan gitu. Mhm. Jadi istirahat bisa macam-macam, ya bisa tidur sebentar atau nanti apa ya namanya, main handphone atau lihat YouTube kayak gitu. Oke. Sekarang gue pengen nanya nih, apa harapan lo untuk Indonesia dengan adanya pandemi ini? Jujur Harapan ya. kalau gua ya, Uh, gue berharap banget Indonesia jadi di satu sisi gue nggak kepengen ada new normal, tapi new normal tuh maksudnya yang kemarin dibilang-bilang orang tentang new normal itu kan perubahan secara drastis ya, Bro. ya betul betul. Nah, gue pengen tuh perubahan itu ada, tapi perlahan gitu. Maksudnya adalah Indonesia berevolusi menjadi negara yang lebih baik. Kalau gue pribadi. Nah, kalau lo gimana nih, Bro? Kalau aku sih harapannya pastinya ya semoga pandemi ini ya khususnya pandemi ini segera berakhir, wabah ini segera berakhir. Terus kemudian segera normal kembali lah. Indonesia mampu berevolusi lah. Nah, terus dan pola-pola hidup sehat atau hidup bersih itu jangan hanya dilakukan ketika ada wabah aja. Jadi setelah pandemi ini berakhir ya kita harus Oh tetap iya nih iya iya iya, bener jaga, bener bener ya bener kan? bener bener bener. Biasanya tipikal tipikal orang-orang kita ini kan uh, baru melakukan ketika butuh aja gitu kan. Heeh. Setelah itu sudah terwujud nggak dilakukan. Nah, itu harus tetap dijaga, harus dilakukan setiap hari gitu loh. Ya meskipun nanti pandemi sudah berakhir harus tetap. Dan semoga juga Indonesia ini semakin jadi lebih baik gitu dari segi kualitas manusianya untuk bisa bersaing dengan negara lain. Nah, terutama skill anak Indonesia nih, yang anak muda Indonesia nih, yang ujung tombaknya Indonesia banget gitu. Generasi penerus bangsanya lah ya. Nah, betul sekali. Bro, terakhir nih gue pengen main game tentang pendidikan dikit ya. Karena kita sama-sama kan di dunia pendidikan nih, Bro. Ya, betul-betul. Nah, 3 pertanyaan aja. Cuman lo boleh milih satu dari pilihan. Gue akan kasih 2 pilihan, lo cuman boleh pilih satu. Dan Oke, lo perlu jelasin kenapa lo milih jawaban itu. sip. Oke, yang pertama adalah gelar atau skill. Kalau aku skill dulu yang paling penting. Kenapa? Ya, karena kita tahu nih, ini bukan hanya mitos tapi fakta. Ya, di negara kita itu banyak sekali pengangguran terdidik nih, ya kan? Pengangguran Oh, iya terdidik. iya iya, bahasa itu. Bener kan? Iya iya, udah lama Nah, banget gua nggak ini dengar. kan ini fakta kan? Iya, Kita semua fakta. setuju itu fakta. Nah, Mhm. kan berarti kita harus kompeten. Kalau kita ingin kita nggak nganggur lah katakanlah seperti itu. Mhm. Kalau kita harus punya profesi berarti kan kita harus punya ilmu skill yang kompeten di bidang tersebut gitu loh. Jadi aku milih skill dulu. Ketika aku nanti sudah mandiri, ya sudah mandiri sudah bisa bekerja sesuai dengan passion, nah nanti bisa lah itu gelar itu kita kejar lagi kan bisa gitu. Jadi kita bukan menjadi sarjana pencari kerja, katakanlah seperti itu ya, tapi sarjana yang berpengalaman. Nah, Itu oke. sih. Oke 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 oke. Bagus bagus bagus. Jawabannya gokil gokil gokil. Bro, Ya, cepet gimana lulus lagi? atau cepet kerja? Ah, ini pertanyaan yang agak sulit nih ya. Cepat lulus atau cepat kerja? Kalau Kalau aku gua sih, pribadi cepet kerja. kalau kalau aku juga cepat kerja sih, Kenapa? cepat Kenapa? kerja. Karena hmm, laki-laki ya, kita ini kan laki-laki nih. Ya mau Mhm. nggak mau, kita harus cepat-cepat mandiri. Tapi
juga harus bisa merasakan kuliah itu gimana sih. Jadi kita juga harus tetap, pendidikan itu juga harus penting, tapi pun kita juga tetap harus bisa bagaimana cepat mandiri. Salah satunya kan ya itu tadi, bekerja dulu sesuai dengan skill yang kita miliki, passion itu. Iya karena, pendidikan di kuliah juga kita bisa networking, kita bisa nyari teman, kita bisa nyari, koneksi lah, bener nggak, Bro? Nah, betul sekali, betul betul betul. Terakhir nih, Bro, Mhm. ini lumayan ya agak berat tapi asik sih untuk dibahas. Ini kayaknya nanti kita bikin satu sesi lanjutan tentang ini kali ya biar asik ya. Oke, ditunggu aja Vokasi nanti. atau akademik? Kalau pastinya, kalau aku sih lebih ke vokasi, lebih ke Kenapa tuh? vokasi kalau aku. Ya karena dari pertanyaan satu dan pertanyaan dua sudah bisa tergambarkan kan bahwasanya aku ini arahnya lebih kemana gitu kan. Kalau kita berbicara akademisi, ya kita tahu kuliahnya mungkin ya minimal 4 tahun lah, dan itu basisnya adalah teori. Ya kan, kalau vokasi itu kan bisa cepat, terus basisnya adalah skill, kompetensi atau ilmu terapan. Jadi sudah ketika kita lulus dari vokasi itu sudah bisa menerapkan ilmu kita itu di dalam dunia kerja gitu loh. Kan di lapangan itu kan nggak hanya teori aja yang dibahas. Jadi bisa jadi banyak praktikumnya, banyak Prakteknya. nah prakteknya itu banyak gitu loh. Itu sih kalau aku lebih ke vokasi. Kalau Bang Gilang lebih ke mana? Gue lebih ke vokasi juga sih. Nah, kenapa? Kok pilih vokasi? Gue jujur, kemarin kuliah di, akademis, tapi gue jadi bertanya kenapa gue nggak masuk vokasi. Gue sekarang pengen ngambil satu satu aja jurusan vokasi. Karena biar gue tetap updated gitu loh. Iya emang semuanya gue bisa pelajarin sendiri, tapi kalau misalnya gue bisa masuk ke satu institusi yang, secara belajar secara praktek, gue bisa dapetin koneksi juga gitu. Ya, Gue bagus lebih sih ke itu, sana sih. betul. Iya iya iya. Jadi gue dapat dua-duanya. Gue dapat dua-duanya gitu loh. Waduh, mantap. Tapi penasaran sih gue, dulu gue sempat nanya juga sama bokap gue, "Pa, kenapa aku tuh nggak dimasukin ke sekolah vokasi?" Jawaban bokap gue simpel karena, bokap gue dulu nggak banyak tahu tentang sekolah vokasi. Jadi ketutup nih matanya hanya sama akademik doang gitu. Pas udah tahu sekarang, lah ya ngapain gue maksain di, akademik, kayak gue bisa bekerja dulu tuh gue lulus kuliah and then masuk ke dunia pekerjaan, adaptasinya lumayan loh. Nggak ada magang, nggak ada apa. Mhm. Kalau vokasi kan pasti ada magang kan? Pasti, pasti. Memang disiapkan untuk kita mampu terjun di dalam dunia kerja gitu loh kalau vokasi itu. Jadi nggak kaget lagi ketika lulus Iya, masuk dunia betul. kerja, nggak kaget gitu. Heeh. Itu yang dijaga kan biar nggak kagetnya itu. Nah, Bro, terakhir Tapi yang menariknya gini Bang, kenapa gimana tuh? ada satu lagi nih yang menarik itu bahwasanya kenapa kok di Indonesia itu banyak yang nganggur sarjananya atau sarjana terdidik gitu ya. Karena mungkin ya mindset mindset mereka itu terlalu tinggi gitu loh. Mhm, Jadi sebenarnya bukan kampusnya yang salah, bukan S1-nya yang salah, bukan gelarnya yang salah, tapi mungkin dari segi man-nya, orangnya sendiri yang mhm. mungkin mereka kurang mampu mengeksplor atau kurang kurang mengetahui arah dirinya sendiri gitu loh. Oh, jadi sebenarnya harusnya ini kalau menurut ya, berarti kalau menurut lu itu harus tahu lo mau jadi apa, lo berani punya skill apa, Betul. habis itu lo punya Nah, gelar apa dan itu disatuin. Sehingga lo tahu nah kekuatan lo di betul. mana, jadi lo tahu ngejual diri lo gimana. Bener nggak maksud lo kayak gitu? Iya. Nah, betul sekali. Jadi kita nggak bisa memukul rata bahwasanya akademisi pasti nganggur, gitu enggak. Vokasi pun bisa jadi juga nganggur kalau kalau kita berbicara seperti itu, ketika kita kuliah di kampus paling bagus di dunia ya, misalkan kayak gitu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh pun ya sama aja gitu loh.
Jadi semua itu tergantung diri kita. Jadi balik lagi ke diri kita, balik lagi untuk kita yang nentuin deh, kita yang mau, eee, terus berjuang, kita yang mau nge-explore, berani punya Nah, skill betul. apa, dan juga kita yang cari juga kita mau ngapain, gitu kan. Nah, itu yang paling penting itu. Nah Bro, terakhir nih Bro, gue pengen, minta 3 tips deh. Lo bagi 3 aja ke gue, entar gue juga bagi 3 aja deh buat kita semua, Mhm. eee, tips dan triknya untuk ngadepin kerjaan dan Ramadan kali ini yang berbeda. Bagi 3 aja Bro. Oke, jadi 3 tips and trick ya untuk kita selalu bisa bekerja di tengah-tengah pandemi dan Ramadan ini. Pertama, kita harus positive thinking, kita harus tetap enjoy dengan pekerjaan kita harus selalu update ya informasi apapun, sehingga kita nanti tidak ketinggalan meskipun kita ada di rumah ya, kita terbatas kan sekarang. Jadi informasi tetap bisa masuk, kita tetap bisa ngikutin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu nih, kita nyaman di mana. Dalam arti mampu beradaptasi lah. Jadi seperti itu. Mampu beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini, yang dulunya bisa offline, sekarang harus lebih banyak online-nya gitu loh. Itu kedua. Dan yang ketiga, mau nggak mau kita harus berani punya skill dan berani bertransformasi. Itu yang paling penting itu. Karena ini kan nggak ada prediksinya sama sekali kejadian ini, ya kan? Jadi kita harus tetap menambah wawasan kita, mencari tahu apa aja yang sedang viral, sedang terjadi di dunia luar maupun di Indonesia ini gitu loh. Jadi tetap mampu nanti kita bertransformasi. Mungkin itu aja sih. Oke. Kalau gua yang paling penting kalau mau kerja lo harus berani punya skill dulu. Kalau lo berani punya skill udah pasti lo akan semangat untuk ngadepin Ramadan, ngadepin pandemi, dan ngadepin pekerjaan lo selama Ramadan. Yang kedua, lu jangan lupa sahur karena tuh penting tuh. Oh, ya siap. Kalau enggak punya energi. Yang ketiga, jangan lupa lu selalu bersyukur. Karena gimana pun mau ngejalanin apapun kalau diawalin dengan bersyukur tuh pasti aduh enak banget kayak jauh lebih nyaman gitu ngejalanin semua hal gitu. Itu kalau Sip. dari gua. Nah, Bro, kayaknya udah cukup sampai situ aja kali ya, Bro. Kita ntar buka sesi lainnya lah untuk kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Gimana, Bro? Sabi ya? Boleh, siap. Oke deh. Gua rasa segitu dulu aja buat kalian yang pengen tahu kita mau ngomongin apa lagi selanjutnya. Nanti bisa sebelum gua akhirin, Mas Yogi, Instagram pribadi lo apa? Kalau mau follow ya Instagram aku Yogi_Krishna. Jadi Yoginya pakai Y ya. YOGY_Krishna. Yogi Krishna. Oh, nanti akan ditulis tuh di bawah. Mantap. Thank you, Biar, Bang. biar ngerepotin editor aja. Jadi follow juga Mas Yoginya. Kalau mau follow gue ada di Gilang Rush 12, bisa di follow. Jangan lupa untuk stay tune di YouTube LP3I Indonesia. Podcast kita juga ntar didengerin. Instagram kita di lp3i.indonesia. Buat kalian yang pengen tahu mau ngomongin apa, buat kalian yang pengen tahu kalian punya skill apa, kalian berani punya skill apa, jangan lupa langsung cek ke lp3i.indonesia. So, thank you Mas Yogi atas waktunya. Sama-sama. Sekarang gue pakai 2 kamera jadi gue mesti dongak-dongak ke atas. Oke Mas Yogi, sampai jumpa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.